Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel. Baik, pada sesi yang kedua ini masih di seri RD110 ya. Baik, ini melanjutkan yang kemarin bahwa ini Kubota RD110 DI ya. Di sini ada nomor mesinnya dan juga nomor serinya. Sahabat semua, mesin ini digunakan untuk kandang ayam ya, untuk menggerakkan blower ya. Kita lihat bahwa knalpotnya ngelanges ya, ini knalpotnya ngelanges, olinya boros ya, katanya 2 hari itu mengejok setengah liter. Kita cek bagian filter udaranya apakah bersih atau ada olinya atau enggak ya. Baik, ini kita buka, kemudian saringannya ini kita angkat ke atas ya. Ini kita angkat ya, ternyata ada olinya ya, sudah dikasih oli, tapi ini sepertinya perawatannya terlambat ya. Ya, ini bisa kita lihat kotoran, debu ya, tebel ya. Bisa kita bayangkan bila ini tidak dikasih oli ya, itu kalau masuk ke ruang bakar tentunya akan membuat gaya gesekan yang lebih tinggi ya, sehingga piston, ring piston dan buringnya cepat aus. Ini sudah saya bawakan buring atau silinder liner RD110 yang asli, kemudian pistonnya juga kita bawakan yang asli. Ini bisa kita lihat RD110 ya, ini orisinil. Kemudian ring pistonnya juga kita ganti yang ori sekalian ya, jadi jangan tanggung-tanggung. Kemudian gasket headnya juga kita ganti yang ori ya. Dan juga tak lupa saya bawakan o-ring buringnya. Baik, ini kita kontrol dulu ya, karena ini non-stop ya, selama 40 hari non-stop ya, jadi mesin tidak mati. Ini akan kita buka ya, dengan urut-urutan ya. Silinder knalpot kita lepas ya, kemudian filter udara juga kita lepas. Setelah itu baut pipa injection ya kita lepas. Setelah itu baut penutup klep kita lepas, bonetnya kita keluarin, kemudian baut silinder head dan silinder headnya kita lepas ya. Kemudian setelah itu lewat depan ini kita buka, kemudian kita buka tutupnya, kemudian stang sekernya kita keluarkan ya. Baik sahabat semua, ini filter sudah kita lepas ya, dan juga kemudian kita lepas templarnya ini dengan menggunakan kunci 14. Jangan lupa tutup klep ya, jangan lupa sampai hilang. Kemudian injektornya kita lepas juga, baru baut silinder headnya ya, pakai menggunakan kunci shock 21. Baik, setelah silinder head kita buka, bisa kita saksikan bahwa karbonnya sangat banyak ya. Ini disebabkan kemarin katanya habis bongkar ya, tapi menggunakan spare part atau underdeal yang tidak orisinilnya ya. Nah, kita lihat hasilnya kayak apa. Kita cek posisi buring masih oke ya, masih bagus, masih bisa dipakai, buringnya masih rata. Kemudian kita cek pistonnya ya, pistonnya ini bergerak sekali ya, banyak timbunan gerak. Ini menyebabkan kotor karena tentunya pembakarannya tidak sempurna ya sahabat semua. Olinya juga cenderung berasap putih. Baik, benar-benar kita kontrol ini
buringnya ya. Kemudian sekalian kita buka piston dan ring pistonnya ini ya. Kemarin ini diganti yang KW atau imitasi, ring pistonnya sama pistonnya ya. Kok keluhannya oli 2 hari ngejok setengah liter ya. Ini sahabat semua, ini KW semua ya, ring pistonnya KW, pistonnya juga KW. Baik, ini sudah saya siapkan ya pistonnya yang baru. Adapun ini bekas daripada piston yang imitasi yang seminggu yang lalu baru diganti ya. Ini ring pistonnya yang KW ya. Bisa dilihat bungkusnya seperti ini. Tulisannya kurang rapi ya, kurang jelas. Ini harganya kurang lebih ya sekitar 150-an lah kali ya. Kemudian ini pistonnya yang KW juga. Ini harga kurang lebih ya di bawah 200 ini sahabat semua. Bawah 200-an, jadi ini dipasang sehingga menyebabkan masih ada keluhan bahwa olinya boros. Dan ini sudah saya siapkan spare part yang asli ya. Baik, ini kita simpan dulu yang imitasi ya. Kemudian kita fokus ya. Kita bersihkan dulu blok-bloknya. Baik sahabat semua, ini piston sudah kita pasang ya. Perhatikan jaraknya, jarak yang lebih pendek terhadap lubang piston yang di tengah itu berada di atas ya. Adapun jarak yang panjang terhadap lubang piston berada di bawah. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti hidupnya tidak normal, asapnya juga banyak. Kemudian silinder head sudah kita bersihkan ya, kita bersihkan. Kemudian gasket-nya juga sudah kita persiapkan yang asli. Setelah itu kita pasang silinder head ya, kemudian kita pasang temper dan teman-temannya. Kita stylish flatnya 0,20 ya, kiri kanan sama atau in sama X sama. Baik, setelah itu kita tes nozzle-nya ya, di luar dulu ya. Oke, semprotannya juga masih bisa dikatakan oke. Kemudian akan kita coba hidupkan ya. Baik sahabat semua, ini mesin sudah hidup ya. Sepertinya sudah mulai normal. Ini asapnya hilang ya. Adapun sebelumnya ini asapnya tidak mau hilang keluarnya, kemudian olinya boros. Ini asapnya sudah tidak kelihatan, dan semakin gas semakin gede itu pembakarannya semakin sempurna dan asapnya juga akan lebih sempurna pula. Baik, ini asapnya sudah tidak hitam ya, itu sudah ada ciri-cirinya kalau diesel ini normal kembali. Baik, ini dibuat sekali lagi buat menggerakkan blower kandang ayam. Bisa kita lihat ini blowernya. Dengan menggunakan penghubung V-bel ya, kita buatkan transmisi ya, transmisi dengan diameter puli yang lebih besar. Kemudian kita hubungkan dengan kipas yang kiri dan yang kanan. Kemudian masih ada V-bel, disambungkan lagi ke atas untuk blower ke atas dan yang di atas dan juga yang di bawah ya. Baik, kurang lebih transmisinya seperti ini ya sahabat semua.
Jadi satu mesin untuk 4 blower ya. Mudah-mudahan sudah diganti yang orisinil, awet, lancar ya, dan olinya tentunya tidak habis melulu ya. Masa 2 hari jobnya setengah liter, pasti ada yang tidak beres. Ya baik, ini saya servis diesel RD ya, Kubota 110, dimana kasusnya ini setiap 2 hari Ya, 2 hari ngejob setengah liter ya Mas? ya setengah liter. Ya, ngejobnya setengah liter ya. Itu disebabkan apa? Karena ternyata kemarin gantinya piston dan ring piston yang imitasi ya. Baik, adapun seperti tadi ya, ganti imitasi tentunya akan menyebabkan olinya boros. Jadi gini Mas, yang penting jenengan perawatannya olinya nek ganti setiap 100 jam ya. Tapi karena jenengan itu olinya yang bagus, pakai mesin oli Kubota, itu setiap 200 jam kerja diganti ya Mas. Terus jangan lupa filter udara, itu yang penting. Filter udara dikasih oli ya Mas. Dikasih oli itu fungsinya agar kotoran yaitu tersaring, tidak masuk ke ruang bakar ya, fungsinya seperti itu ya, sehingga harapannya piston, ring piston dan pistonnya itu awet gitu ya Mas. Jadi nek pamane oli senenggone saringan itu perawatan dari luar, perawatan dari dalamnya adalah olinya tertib diganti ya, sama airnya dijaga, air radiator atau sirkulasi, terus juga filter solarnya. Mana ya Mas ya? Baik, mungkin saya cukupkan sekian dulu perjalanan servis Kurnia Diesel kali ini ya. Untuk itu tetap ikuti terus di perjalanan servis selanjutnya di tempat yang berbeda dengan harapan pengalaman yang berbeda pula. Jangan lupa like-nya ya, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian saya tunggu komen-komennya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.